Dalam pelajaran kita di dalam kitab Wahyu, kita melanjutkan sekarang membaca Wahyu pasal 11. Ini suatu sisipan dua saksi ini di pasal ini. Kita sudah melihat bahwa sisipan-sisipan di pasal 7 ada unsur kesaksian dan kematisyahidan. Juga di dalam pasal 10, penyisipan mengenai gulungan yang kecil itu juga membahas pelayanan pemberitaan firman. Di sini pasal 11 ada juga unsur kuat mengenai kesaksian dan kematisyahidan. Pasal 11 ayat 1, dan diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat dengan berkata, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bulu seperti ini biasa diambil, dipotong kira-kira 3 meter panjangnya dan dipakai untuk mengukur bangunan atau tanah. Tetapi mengukur manusia dalam ayat ini, mengukur mereka yang beribadah di dalamnya, itu memang sangat aneh, tidak biasa. Manusia tidak diukur dengan sebatang bulu. Sekali lagi, Yohanes mengambil bagian di dalam visi yang dia lihat. Dia menerima bulu itu. Dia disuruh mengukur bait suci Allah. Kita bertanya, apakah nanti bait suci Allah akan dibangun kembali? Rupanya akan. Bacalah Nabi Daniel pasal 12 ayat 11 dan juga 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Ya, rupanya bait suci akan dibangun kembali di Yerusalem dan akan ada pada masa ini. Di Zakaria pasal 2, Yerusalem diukur. Di Yehezkiel pasal 40 dan 41, tembok yang mengelilingi bait suci dan bait suci sendiri juga diukur. Dalam Wahyu pasal 21, tembok Yerusalem baru juga diukur. Ada beberapa tafsiran mengenai apa artinya mengukur bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di situ. Ryrie berkata bahwa ini artinya Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan Allah membatasi apa yang akan terjadi pada umat Allah. Ladd berkata bahwa ini merujuk pada perlindungan Allah pada umatnya. Dan hal perlindungan didukung dengan Wahyu pasal 11 ayat 2 mengenai jangan mengukur pelataran sebelah luarnya karena yang tidak dilindungi dan akan diinjak-injak. Tetapi memang hal ini memang sulit ditafsirkan. Istilah yang dipakai mengenai bait suci adalah naos. Sebenarnya ada 2 kata di Alkitab, di Perjanjian Baru mengenai bait suci. Satu, naos dipakai 45 kali di Perjanjian Baru, dan istilah heron dipakai 72 kali di dalam Perjanjian Baru. Yang dipakai di kitab Wahyu selalu naos. Dan naos berbeda dari heron. Naos menceritakan bangunan itu sendiri, gedung bait Allah sendiri tanpa pelatarannya. Sedangkan heron menceritakan bangunan itu dan pelataran yang mengelilingi atau gedung-gedung yang lain. Heron tidak dipakai di dalam kitab Wahyu. Jadi kita membaca mengenai bait suci Allah di kitab Wahyu, itu menceritakan bangunan itu, gedung itu sendiri. Ayat 2, dan kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya.
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Pelataran yang diceritakan di sini adalah pelataran bangsa-bangsa, besarnya kira-kira 10 hektar. Mengapa tidak diukur? Karena akan diinjak-injak selama 42 bulan. Ya, ini sulit dipahami, tetapi pemakaian kata ungkapan 42 bulan dapat kita bahas di sini. Melihat kejadian pasal 7 ayat 11 dan pasal 7 ayat 24 dan pasal 8 ayat 4, di situ kita membaca bahwa 5 bulan disamakan dengan 150 hari. Maka jelas di dalam menurut kalender dan budaya Israel, 1 bulan terdiri dari 30 hari. Dengan demikian, kita paham bahwa 42 bulan yang disebut di sini adalah sama dengan 1260 hari yang disebut di dalam pasal 11 ayat 3 dan pasal 12 ayat 6. Singkatnya, 42 bulan ini adalah paruh kedua dari 7 tahun masa kesengsaraan. Tetapi ini lebih dijelaskan lebih rinci di dalam Nabi Daniel pasal 9. Di situ malaikat Gabriel datang dan memberitakan sesuatu yang luar biasa kepada Daniel. Kita mulai ayat 24, terjemahan baru ini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Ya, kita berhenti situ dulu. Nah, ini sulit. Apa itu 7 masa? 70 kali 7 masa. Apa itu 7 masa? Ya, Ibraninya dari 7 masa itu adalah kata 7. Nah, kata 7 ini boleh merujuk pada 7 hari menjadi 1 minggu. Tetapi jika kata 7 merujuk pada 7 hari, dijelaskan 7 yang terdiri dari hari. Di sini tidak ada penjelasan. Lebih baik dipahami 7 masa ini adalah 7 tahun. Jadi 70 kali 7 tahun telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu, Daniel. Bangsa Israel dan Yerusalem. 70 kali 7 masa, 70 kali 7 tahun, 490 tahun ditetapkan untuk bangsa Israel dan Yerusalem. Untuk apa? Gabriel menjelaskan untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, beberapa dari tujuan ini sulit dipahami. Ya, betul. Tetapi melenyapkan kefasikan dan mengakhiri dosa dan menghapuskan kesalahan ini merujuk pada salib Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan untuk mendatangkan keadilan yang kekal, ini menceritakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kali. Ada 490 tahun ditetapkan untuk meraih hal-hal ini, termasuk penyaliban Tuhan Yesus Kristus dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini untuk kedua kali, mendatangkan keadilan yang kekal. Malaikat Gabriel melanjutkan di pasal 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, ya ada titah keluar, kita tahu tanggalnya.
sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi, ya boleh diterjemahkan seperti itu, tapi kata yang ada di dalam bahasa Ibrani adalah Mashiach, yang sering diterjemahkan Mesias. Ya, sampai pada kedatangan Mesias. Ada 7 kali 7 masa dan 60 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Dan Mesias akan datang. Jadi, sesudah titah itu untuk membangun Yerusalem kembali, harus lewat 7 kali 7 tahun plus 62 kali 7 tahun, Mesias datang. Dan ini tepat. Memang benar. Jika kita paham ini menceritakan tahun, tepat. Tuhan datang. Sesudah masa itu, sesudah selesai yang tadi, jadi sesudah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 tahun, sesudah itu, yang 7 kali 7 selesai dan juga sesudah ke 62 kali 7 tahun, masa tahun ayat 26, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Mesias, seorang yang telah diurapi. Mashiach, Ibraninya, Mesias. Dia akan disingkirkan. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tuhan Yesus disingkirkan. Dia akan disalibkan. Dan di situ menghitung masa-masa yang disebut oleh Gabriel, seolah-olah jam itu dihentikan. Stop, pause. Dan kita tidak tahu berapa lama sesudah Mesias disingkirkan kelanjutan ini. Memang kita tidak tahu apa Tuhan Yesus akan menerima gulungan itu tahun ini atau 1000 tahun mendatang, memang kita tidak tahu. Tetapi bila mana jam itu akan terus jalan? Karena masih tinggal, jika dihitung, masih tinggal satu masa yang terdiri dari 7 tahun. Masih ada masa itu 7 tahun. Dan justru itu masa yang 7 tahun adalah yang diceritakan di dalam kitab Wahyu, mulai pasal 6 sampai dengan pasal menyentuh masuk pasal 19. Masa kesengsaraan, 7 tahun masa kesengsaraan. Di situ pada waktu Tuhan Yesus menerima gulungan kitab dan mulai membuka segel-segel itu, mulai jalan lagi masa yang diceritakan oleh Gabriel di sini. Gabriel meneruskan di dalam ayat 26, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus ini. Ini antikristus, istilah antikristus dari 1 Yohanes, binatang di kitab Wahyu. Dia akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Malaikat melanjutkan di ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 7 tahun ini, 7 tahun terakhir. Pada pertengahan 7 masa itu, pada pertengahan, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Di pertengahan 7 masa itu, sesudah 3,5 tahun, sesudah 42 bulan, di pertengahan ia akan menghentikan, dia akan bertindak menghentikan korban sembelihan
dia akan menjadi musuh mereka, dan dia akan antikristus ini, binatang ini, akan mulai menganiaya. Dan kota yang kudus itu menurut kitab Wahyu pasal 11 ayat 2 akan diinjak-injak selama 42 bulan. 42 bulan adalah separuh dari 7 tahun, masa 7 tahun yang diceritakan di dalam Nabi Daniel akhir pasal 9 ini. Dan berita itu dari malaikat bukan suatu perincian kecil yang tersembunyi di dalam perjanjian lama. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15, Tuhan Yesus membahas Daniel pasal 9 ayat 27. Ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. 1260 hari adalah masa yang sama, paruh kedua dari masa 7 tahun yang terakhir. Identitas dari dua saksi itu sering dibahas di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5. Ada janji bahwa Nabi Elia akan kembali. Jadi mungkin satu dari dua saksi ini adalah Nabi Elia. Dia belum meninggal dunia. Henok juga belum meninggal dunia. Mungkin itu dia. Ya, Musa juga mungkin di sini. Tidak ada kepastian, dan sebenarnya menentukan nama dari kedua saksi ini tidak penting dan tidak menolong kita untuk mengikuti kesinambungan dari kitab Wahyu ini. Ya, dua saksi yang berani memberitakan Injil, tidak takut mati, dan juga ada kuasa mujizat, kuasa untuk mengadakan mujizat. Baukem berkata bahwa dua saksi ini adalah lambang saja dan tidak boleh diartikan secara harfiah. Ya, saya lebih baik menerima dua saksi ini sebagai dua orang harfiah yang akan melayani pada akhir zaman, menginjili dengan kuasa mujizat juga, dan juga kita paham bahwa mereka menjadi teladan dan ada penerapan yang kuat dari kehidupan mereka. Saya kira tidak baik kita hanya merohanikan dan menganggap ini kiasan saja. Ini tidak ada tanda bahwa ini kiasan, tetapi ada penerapan yang kuat bagi kita. Pasal 11 ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Di Zakaria pasal 4 ada pohon zaitun dan kaki dian seperti ini. Zerubbabel dan Yosua diingatkan bahwa sumber daya Tuhan Allah menyertai mereka dalam pelaksanaan tugas mereka. Demikian juga di sini. Sama seperti minyak zaitun menghasilkan terang di dalam pelita, demikian juga dua saksi ini melayani di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ayat 5. Dan jikalau seseorang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menelan musuh-musuh mereka. Dan jikalau seseorang hendak menyakiti mereka, demikianlah orang itu harus mati. Mereka tidak dapat dibunuh sebelum waktunya. Tidak ada mati awal di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mereka dilindungi dengan kuasa mujizat. Dua saksi ini dilindungi dengan kuasa ajaib ini.
di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 10 sampai 14 ada juga api seperti ini. Ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama hari-hari nubuatan mereka. Dan mereka mempunyai kuasa atas air untuk mengubahkannya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala malapetaka sesering mereka hendaki. Kuasa mereka untuk menghentikan hujan mengingatkan kita pada Nabi Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, dan kuasa mereka supaya air menjadi darah mengingatkan kita pada Musa di Keluaran pasal 7. Baukem juga mengamati bahwa malapetaka tidak membawa orang pada iman, pertobatan, seperti ditegaskan di dalam Wahyu pasal 9 ayat 20 dan 21. Tetapi di sini ada kuasa. Demikian ayat 6. Nanti di dalam pelajaran yang berikut kita melanjutkan di ayat 7.